Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, leluhur, kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Dan kamu jangan lupa juga, aku punya ini. Chu Feng mengeluarkan kilin arrow. Kalau begitu, kamu bisa melanjutkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang Gunung Qianwood. Dengan Lord Liang Hua mengawasi kami pasti akan baik-baik saja, ucap Baili Xuankong. Setelah melihat kilin arrow, Baili Xuankong merasa jauh lebih nyaman. Setelah semua, panah itu mampu membunuh peringkat 7 kaisar bela diri. Chu Feng, kompas immortal memberikan padaku sesuatu untukmu sebelum dia pergi. Aku tidak tahu apa itu. Namun aku merasa, item ini luar biasa, ucap Baili Xuankong sambil menyerahkan gulungan kepada Chu Feng. Setelah melihat gulungan itu, mata Chu Feng bersinar. Bukankah itu gulungan yang dimiliki oleh immortal yang berambut salju untuk disimpannya, yaitu gulungan yang kemudian ditipu oleh kompas immortal? Setelah membuka gulungan itu, Chu Feng segera gembira. Dia tidak berharap bahwa apa yang direkam itu sebenarnya adalah informasi mengenai labirin cahaya bulan. Itu adalah peta harta karun. Tidak hanya peta itu merekam jalan pintas ke tempat harta karun, peta itu sendiri juga merupakan kunci yang dapat digunakan untuk membuka gerbang. Surga benar-benar membantu aku, ucap Chu Feng sambil menyingkirkan gulungan itu. Chu Feng, apa yang ada di gulungan itu? Tanya Baili Xuankong. Ini adalah peta yang berkaitan dengan labirin cahaya bulan, kata Chu Feng. Itu benar-benar kebetulan. Peta yang ditinggalkan oleh kompas immortal pastinya sangat berharga, kata Baili Xuankong. Memang benar, ucap Chu Feng sambil mengangguk setuju. Dia tidak meragukan keaslian peta sama sekali. Lagi pula jika peta itu palsu, immortal berambut salju dan immortal kompas tidak akan memperebutkannya seperti itu. Chu Feng, dalam hal ini, apakah kamu masih membutuhkan peta labirin cahaya bulan yang sedang tersebar di seluruh tanah suci martialisme? Baili Xuankong mengambil peta lain dan bertanya. Itu adalah peta labirin cahaya bulan yang telah menyebar. Segera, Chu Feng menerima peta itu dan memeriksanya. Namun demikian, dia tidak bisa mengatakan apapun dari peta itu. Karena bagaimanapun, dia belum pernah ke Moonlight Maze sebelumnya. Dengan demikian, bagaimana dia bisa tahu apakah peta itu asli atau palsu? Jadi, Chu Feng memutuskan untuk menyingkirkan peta itu juga. Dia pun berkata, aku akan menyimpannya bersamaku. Mungkin itu berguna, ucap Chu Feng. Baiklah, kata Baili Xuankong. Leluhur, sejauh yang aku ketahui, ini tidak ada gunanya bagi aku. Jadi kamu harus menyimpannya. Jika kamu ingin menemukan kandidat yang cocok, kamu dapat meminta mereka mempelajarinya. Di masa depan, itu akan menjadi skill martial protection sekte Gunung Qianwood kami, ucap Chu Feng sambil menyerahkan keterampilan Heaven Tabo Void Splitting Blade kepada Baili Xuankong. Chu Feng, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Karena bagaimanapun, ini adalah harta yang Long Lin berikan khusus padamu, ucap Baili Xuankong yang buru-buru menolak. Leluhur, aku sudah memahami tabu surga Void Splitting Blade ini. Bahkan jika aku menyimpannya, itu akan sia-sia bagiku. Lebih jauh lagi, aku adalah murid Gunung Qianwood. Harta milik aku adalah milik Gunung Qianwood juga. Jadi, tolong jangan menolaknya. Bahkan jika senior Long Lin tahu tentang ini, aku percaya bahwa dia tidak akan melarangnya. Lagi pula, dia sudah memberikannya padaku. Dengan demikian, aku adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan itu, kata Chu Feng. Aku benar-benar tidak bisa menang melawanmu. Baiklah, aku akan menerimanya, ucap Baili Xuankong. Setelah Baili Xuankong menerima Heaven Tabo Void Splitting Blade, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya, dan mulai menyeringai sangat lebar. Seberapa berharganya keterampilan martial tabu surga? Gunung Qianwood mereka sudah ada sejak lama. Namun demikian, mereka tidak memiliki satu skill martial tabu surga saja.
Dan sekarang, mereka telah mendapatkannya. Karena itulah, bagaimana mungkin Bai Li Xuankong tidak dipenuhi dengan sukacita. Meskipun Heaven Tabo Martial Skill hanya bisa mengungkapkan kekuatan sebenarnya dengan Imperial Armaments, tapi tetap saja itu adalah Heaven Tabo Martial Skill. Selain itu adalah keterampilan bela diri tabu surga yang diciptakan oleh seorang ahli dari dunia luar. Nilai dari Heaven Tabo Void Splitting Blade ini, itu kemungkinan besar berada di atas Martialism Heaven Tabo Martial Skill Tanah Suci Bela Diri. Adapun untuk ini, itu semua berkat Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng memberi tahu Bai Li Xuankong metode untuk mempelajari Heaven Tabo Void Splitting Blade. Hal ini membuat Bai Li Xuankong yang sudah lebih senang, bahkan lebih gembira. Setelah Bai Li Xuankong hafal metode untuk mempelajari Heaven Tabo Void Splitting Blade, Chu Feng berangkat ke Moonlight Maze. Moonlight Maze adalah area terlarang terkuat kedua yang ada di Tanah Suci Martialism. Namun demikian, Moonlight Maze berbeda dari formasi pembantaian pemakan darah. Alasan mengapa Moonlight Maze disebut demikian adalah, karena ia memiliki dua karakteristik yang berbeda. Pertama, itu adalah labirin. Mayoritas orang yang masuk tidak akan bisa keluar lagi, dan akhirnya mati di sana. Selain itu, sebagian besar dari mereka akan mati tanpa meninggalkan mayat atau bahkan tulang belulang. Telah dikatakan bahwa, bahkan spiritualis dunia yang diselubungi oleh Dragon Mark Royal tidak akan berani masuk ke Moonlight Maze. Dan yang kedua, di atas Moonlight Maze adalah bulan yang sangat terang. Bulan yang cerah itu berkedip-kedip dengan cahaya keperakan, dan tetap ada di langit di siang dan malam hari. Itu sangat indah, dan juga sangat luar biasa. Dengan demikian, Moonlight Maze dikatakan sebagai salah satu tempat pemandangan paling aneh di Tanah Suci Martialism. Karena reputasinya yang terkenal, ada orang-orang yang datang ke Moonlight Maze untuk menonton pemandangan sepanjang tahun. Seiring waktu, kota dibentuk mengelilingi labirin cahaya bulan untuk menyediakan para wisatawan dengan makanan, minuman, dan juga tempat peristirahatan. Namun demikian, kota-kota itu bukan kota yang bisa dibangun siapapun. Kota-kota di sekitar Moonlight Maze dikendalikan oleh tiga kekuatan. Adapun mereka adalah Istana Hukum Surgawi, Istana Dunia Bawah, dan Istana Raja Fana. Tiga istana semuanya mengambil kendali atas beberapa kota. Bersama-sama, mereka menjaga daerah di sekitar Moonlight Maze. Namun demikian, itu hanya terbatas pada area di luar Moonlight Maze saja. Alasan untuk itu adalah, karena mereka tidak dapat mengganggu hal-hal yang terjadi di dalam Moonlight Maze. Bukan karena tiga istana tidak egois, dan tidak memiliki niat untuk merebut Moonlight Maze untuk diri mereka sendiri. Alih-alih, itu adalah elf era kuno yang menolak untuk mengizinkan mereka melakukannya. Adapun saat ini, Moonlight Maze yang sudah meriah pun mencapai puncak keaktifan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan masuknya orang yang tak terhitung jumlahnya, kota-kota yang dikendalikan oleh tiga istana sudah penuh sesak. Karena itu, banyak orang hanya bisa tinggal di luar kota. Namun dalam hal keaktifan, itu harus menjadi kota barat laut yang pergi dengan nama kota pertama hukum surgawi, dan itu adalah yang terindah. Kota ini mengumpulkan banyak orang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Itu karena ini adalah tempat di mana Xian Yuyin menantang Chu Feng untuk bertarung. Pada saat itu, Xian Yuyin berdiri di luar gerbang kota Heavenly Lawless City. Memegang persenjataan kekaisaran di tangannya, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia sudah berdiri di sana selama total 13 hari, dan dia telah berdiri di sana sejak dia tiba di kota. Saat dia menunggu kedatangan Chu Feng, dia sekarang sudah jelas menjadi bagian dari pemandangan. Wow, sangat tampan. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 elf era kuno. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semua orang tahu bahwa jenius nomor 1 era elf kuno adalah putri peri kecil. Putri peri kecil adalah perempuan, sedangkan Xian Yuyin adalah laki-laki. Xian Yuyin adalah jenius nomor 1 di antara para pria era kuno peri. Apakah aku salah? Ucap kerumunan. Xian Yuyin memiliki penampilan yang sangat tampan, dan kultivasinya juga sangat kuat.
Meskipun dia hanya anggota generasi muda, tapi dia memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 3. Selain itu, pedang hijau panjang yang dia pegang tidak hanya sangat indah dan halus, tapi itu juga merupakan persenjataan kekaisaran. Memegang persenjataan kekaisaran itu, dia tampak sangat menakjubkan. Pada titik ini, Xian Yuyin sudah menjadi pangeran yang menawan banyak wanita. Sekelompok besar wanita yang dilanda cinta menatapnya, dan mereka telah menatapnya selama 13 hari berturut-turut. Apakah Chu Feng akan datang? Dia pasti akan melakukannya. Pernahkah ada orang yang takut dengan Chu Feng? Lihatlah 4 klan kekaisaran besar. Mereka sangat ingin membunuh Chu Feng. Namun pada akhirnya, bukankah mereka semua dipaksa untuk berdamai dengan Chu Feng? Jangan lupa juga, bahwa Chu Feng adalah anggota generasi muda yang bertarung melawan 4 kepala klan kekaisaran besar sendirian, dan bahkan membunuh kepala klan Simen Imperial. Di antara generasi muda saat ini, siapa yang mungkin mencapai prestasi itu? Siapa yang mungkin cocok untuk Chu Feng? Itu bukan kepastian. Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng, kekuatannya hanya akan diperhitungkan di antara manusia. Adapun Xian Yuyin itu, ia adalah peri era kuno. Selain itu, telah dikatakan bahwa ia memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 3, dan memiliki persenjataan kekaisaran di atasnya. Kekuatan keseluruhannya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, maka tidak akan menjadi sesuatu yang bisa cocok dengan 4 klan kekaisaran besar. Sementara Chu Feng mampu mengalahkan kepala 4 klan kekaisaran besar, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Xian Yuyin. Itu benar, ucap kerumunan. Pada saat itu, ketika sekelompok wanita yang dilanda cinta mengelilingi Xian Yuyin, mayoritas orang banyak lebih peduli dengan apakah Chu Feng akan datang atau tidak. Terlepas dari apakah mereka adalah bagian dari kelompok yang merasa bahwa Chu Feng akan datang, atau bagian dari kelompok yang merasa bahwa Chu Feng tidak akan datang, mereka semua berharap agar Chu Feng datang. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua ingin menyaksikan konfrontasi antara 2 individu terkuat di antara generasi muda. Dibandingkan dengan kompetisi yang diadakan di Gongbab Plains, pertarungan ini bahkan lebih pantas untuk dilihat. Xian Yuyin, kamu benar-benar punya nyali. Tiba-tiba saja, sesosok muncul entah dari mana. Dia berdiri di tengah langit yang menghadap ke arah Xian Yuyin. Chu Feng, cepat lihat, ini Chu Feng. Chu Feng sudah datang. Siapa yang mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan berani datang? Lebih tepatnya, siapa tadi yang mengatakan Chu Feng tidak akan berani datang? Aku akan melihatnya, siapa yang berani mengatakan bahwa Chu Feng tidak akan berani datang lagi. Jika ada yang berani mengatakan itu, aku akan menamparnya sampai mati, ucap kerumunan. Kedatangan Chu Feng menyebabkan seluruh kerumunan meledak keributan. Ini terutama bagi orang-orang yang merasa bahwa Chu Feng akan muncul. Pada saat itu, mereka berseru tanpa henti. Dipertanyakan seperti ini oleh mereka yang merasa Chu Feng akan muncul, mereka yang merasa bahwa Chu Feng tidak akan muncul tidak dapat mengatakan apa-apa. Mereka sekarang mengerti peribahasa, melihat sekali lebih baik daripada mendengar 100 kali. Mereka benar-benar tidak pernah berharap, kalau Chu Feng benar-benar seberani ini. Chu Feng bahkan berani menerima tantangan dari Xian Yuyin. Orang harus tahu bahwa lawannya, Xian Yuyin, adalah kaisar bela diri peringkat 3. Namun demikian, bagaimana dengan Chu Feng? Telah dikatakan bahwa Chu Feng hanya peringkat 9 Half Martial Emperor. Bahkan jika dia menggunakan tekniknya untuk sementara meningkatkan kultivasinya, maka dia hanya akan menjadi kaisar bela diri peringkat 2. Apakah Chu Feng bisa mengalahkan Xian Yuyin? Pada saat itu, itulah pertanyaan di benak orang banyak. Pada saat yang sama, mereka semua dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran. Chu Feng, aku harus menjadi orang yang mengatakan kata-kata itu, balas Xian Yuyin sambil perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Xian Yuyin, dia benar-benar membenci Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, dia awalnya memiliki masa depan yang cerah. Dia adalah seseorang yang akan menjadi calon Raja Elf.
Namun sialnya, semua itu dihancurkan oleh Chu Feng. Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata itu kepada aku? Ucap Chu Feng yang sedikit tersenyum di wajahnya, itu saat ia memandang ke Xian Yuyin dengan jijik. Sebuah kultivasi marsial kaisar peringkat 3, dan persenjataan kekaisaran yang sebenarnya ada di tangannya. Kekuatan semacam itu sangatlah kuat. Sangat sedikit orang di antara generasi yang lebih muda, yang dapat bersaing dengan Xian Yuyin. Akan masuk akal jika Zhang Tianyi dikalahkan olehnya. Namun bagi Chu Feng, Xian Yuyin yang sudah seperti itu masih tidak akan cocok baginya. Dengan demikian, Chu Feng tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Dipandang dengan penghinaan seperti itu oleh Chu Feng, ini menyebabkan Xian Yuyin menjadi lebih marah. Namun dia hanya memikirkannya, dan tidak marah. Sebagai gantinya, dia sedikit tersenyum dan berkata, Zhang Tianyi itu, dia mengatakan kata-kata yang mirip dengan apa yang kamu katakan sebelum dia bertarung melawanku. Namun setelahnya, tahukah kamu apa yang akhirnya terjadi padanya? Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan dirinya diinjak-injak oleh kakiku, dan membiarkan pedangku berulang kali menembus tubuhnya. Aku telah meninggalkan tubuhnya penuh lubang. Selanjutnya, aku mengatakan kepadanya bahwa alasan mengapa dia akhirnya harus menderita, semua itu karena saudaranya Chu Feng, ucap Yuyin. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng tidak banyak berubah. Namun demikian, tatapannya sudah tenggelam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Xian Yuyin kemungkinan besar adalah kebenaran. Setelah memikirkan bagaimana Zhang Tianyi menderita siksaan semacam itu karena dirinya, Chu Feng merasa sangat sakit hati. Apa? Sebenarnya ada permusuhan antara Xian Yuyin dan Chu Feng, dia menantang Zhang Tianyi karena Chu Feng. Konflik seseorang seharusnya tidak melibatkan kerabat atau teman bagi pihak lain. Bagi Xian Yuyin untuk melakukan hal seperti itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Ucap kerumunan. Pada saat itu, kerumunan di sekitarnya dapat menebak bahwa ada konflik sebelumnya antara Xian Yuyin dan Chu Feng. Namun tampaknya, sebagian besar dari mereka tidak setuju dengan tindakan Xian Yuyin. Chu Feng, tahukah kamu? Aku memberitahu Zhang Tianyi bahwa selama dia bersedia meninggalkan kamu sebagai saudaranya, maka aku akan mengampuninya. Namun sayangnya, dia cukup keras kepala. Tidak hanya dia menolak untuk meninggalkan hubungannya dengan kamu, dia malah mengutuk aku. Jadi pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain memotong lidahnya. Saat Xian Yuyin berbicara, dia mengeluarkan item dari Cosmos Sack-nya. Melihat item itu, ekspresi Chu Feng berubah, dan tinjunya mengepal erat. Mereka mengepal begitu erat, sehingga suara retak bisa didengar. Chu Feng merasa seolah-olah darahnya mendidih, dan akan segera meledak. Bahkan dia hampir tidak bisa menahan diri lagi. Alasan untuk itu adalah, karena apa yang dipegang Xian Yuyin di tangannya adalah lidah. Xian Yuyin benar-benar memotong lidah Zhang Tianyi. Xian Yuyin, apakah kamu mencoba membuatku untuk membunuhmu? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Pada saat ini, nada suaranya telah berubah sepenuhnya. Itu sangat cekung, namun kuat. Niat membunuh Chu Feng juga terbukti. Hahaha. Mendengar itu, Xian Yuyin hanya tertawa terbahak-bahak. Kemudian, kulitnya langsung berubah dingin dan dia berkata, sekali lagi, itulah yang harus aku katakan kepada kamu, ucap Yuyin. Dan, boom, tepat setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Xian Yuyin segera mengacungkan persenjataan kekaisarannya, dan melepaskan serangan ke arah Chu Feng. Setelah persenjataan kekaisaran dilepaskan, penindasannya langsung memenuhi area sekitarnya. Banyak pengamat yang berada di dekatnya, mereka terpesona oleh kekuatan yang menindas itu. Semua orang yang terkena penindasan itu akan muntah darah dan beberapa di antara mereka bahkan mati di tempat. Benar-benar kejam, pikir Chu Feng. Melihat serangan ganas Xian Yuyin yang tidak memperhatikan kehidupan orang-orang yang melihatnya, melihat bagaimana Xian Yuyin dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah, kebencian di mata Chu Feng semakin kuat. Dimanapun orang berada, selalu ada sampah. Adapun Xian Yuyin itu, dia pasti sampah. Bas-bas. Petir melintas di mata Chu Feng.
Lalu kemudian, Thunder Armor dan Thunder Wings-nya muncul. Pada saat itulah, kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 1 kaisar marsial ke peringkat 3 kaisar marsial. Kultivasinya saat ini sama dengan kultivasi Xian Yuyin. Meskipun mereka berdua memiliki tingkat kultivasi yang sama, tapi kekuatan pertempuran mereka benar-benar berbeda. Meskipun Xian Yuyin memegang persenjataan kekaisaran, tapi Chu Feng tidak takut padanya sedikit pun. Tubuh Chu Feng bergeser ke samping, dan dia menghindari tebasan Xian Yuyin. Lalu seperti serangan guntur, Chu Feng turun dari langit. Bang, dia tiba di depan Xian Yuyin. Dorongan kuat dari lesatannya, itu menyebabkan batu-batu di sekitarnya terbang dan bumi terkoyak. Kamu, melihat bagaimana Chu Feng tiba di hadapannya dalam sekejap, ekspresi Xian Yuyin berubah sangat jelek. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari perbedaan antara dia dan Chu Feng. Diberkahi surga yang menentang kekuatan pertempuran, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Chu Feng benar-benar memiliki surga yang menentang kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, dan sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada apa yang dimiliki Xian Miao Miao. Kamu bajingan sialan. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak memberi kesempatan pada Xian Yuyin. Saat dia berbicara, tangannya membentuk pisau. Kemudian dengan cerot, tangannya menembus tubuh Xian Yuyin dan memotong dantian Xian Yuyin. Menjerit. Pada saat itu, Xian Yuyin mengucapkan jeritan yang mencekik hati dan paru-paru, dan menjatuhkan persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya. Oh surga, seru kerumunan. Pada saat itu, orang banyak menatap Chu Feng dan Xian Yuyin lagi. Hanya setelah melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka semua berubah sangat besar dan mereka sangat terkejut. Chu Feng berdiri di depan Xian Yuyin dengan kultivasi yang sama dengannya. Namun demikian, tangannya disodorkan ke arah dantian Xian Yuyin. Adapun Xian Yuyin, dia berteriak dengan sedih tanpa kekuatan untuk melawan Chu Feng sama sekali. Chu Feng telah mengalahkan Xian Yuyin hanya dengan 1 serangan. Kekuatannya benar-benar memperluas cakrawala orang banyak. Dan bahkan, semua kerumunan merasa tidak percaya sekarang. Bukankah Chu Feng hanya peringkat 9 Half Martial Emperor? Bahkan jika dia menggunakan teknik istimewanya untuk meningkatkan kultivasinya untuk sementara waktu, bukankah seharusnya dia menjadi kaisar bela diri peringkat 2? Kenapa dia tiba-tiba menjadi kaisar bela diri peringkat 3? Dan lebih jauh lagi, bagaimana dia mengalahkan Xian Yuyin, sesama peringkat 3 kaisar bela diri dengan hanya 1 serangan? Seru kerumunan. Orang harus tahu, bahwa Xian Yuyin memegang persenjataan kekaisaran yang sebenarnya di tangannya. Adapun Chu Feng, dia tidak menggunakan senjata sama sekali. Hanya dengan tangan telanjang, ia menusuk ke dalam dantian Xian Yuyin. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua sebenarnya sangat besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.